Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, kita akan cek energi bersama-sama dari semesta. Ada hal apa yang mungkin bisa disampaikan kepada sahabat kebahagiaan? Karena Kevin nggak tahu temanya apa, ngikutin aja energi dari semesta. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa mentelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Energi dari semesta. Ada informasi apa yang semesta sampaikan kepada sahabat kebahagiaan? Kita akan cek ya. Nanti judulnya pasti akan ketemu. Judul temanya akan ketemu dari aliran energi yang semesta berikan kepada sahabat kebahagiaan. Kita cek ada energi apa. Tarik dulu signifikatornya. Ini adalah energi di luar sana yang mungkin berkaitan dengan sahabat kebahagiaan. Ada misteri apa? Ada sesuatu hal apa yang semesta sampaikan kepada sahabat kebahagiaan? Kita cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah Strength. Strength, sesuatu hal yang sifatnya adalah kekuatan, sesuatu hal yang sifatnya adalah penantian. Menanti sebuah kekuatan, menanti sebuah kesabaran. Seseorang yang mungkin saat ini energinya masih bersemayam di dalam perasaan dan pikiran. Terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Orang yang tak disangka-sangka selama ini memang menunggu kamu atau berharap sesuatu kepada sahabat kebahagiaan itu akan muncul. Karena strength ini adalah simbol dari kesabaran, simbol dari seseorang yang pada dasarnya itu memang menantikan sebuah momen-momen tersendiri untuk bisa menikmati kebersamaan bersama sahabat kebahagiaan. Cerita dari kartu Strength ini sebenarnya dia lagi nungguin The Chariot. Kalau di dalam kartu tarot itu kan ada kartu The Chariot. Strength ini lagi nungguin The Chariot, dan The Chariot-nya memang bertemu di sini. Apakah kamu akan dipertemukan dengan seseorang di mana ini adalah masa lalu kamu? Strength-nya simbol seorang perempuan yang menjinakkan seekor singa, lalu di sini ada kereta atau ada kuda dari kartu The Chariot. Seseorang yang sedang menunggu kamu, menanti kamu akan datang, akan hadir untuk menilai atau mungkin juga hanya sekedar mengulang sebuah kisah. Siapakah diri dia nanti kita akan bedah bersama-sama ya, karena intuisi Kevin mengatakan bahwa ini ada kaitannya juga, entah itu cinta pertama, entah itu masa muda, entah itu nostalgia, karena sifatnya ini lebih menjurus ke masa lalu. Oke. Tapi masa lalunya ini apakah masa lalu yang berarti atau tidak? Nanti kita akan bedah bersama-sama ya sahabat kebahagiaan. Tapi yang jelas orang ini akan hadir sih, akan hadir entah itu dalam waktu dekat atau mungkin juga sudah hadir atau mungkin juga beberapa bulan kemudian ini bisa hadir sahabat kebahagiaan. Dan semesta akan memberikan sebuah kabar kepada sahabat kebahagiaan bahwa seseorang yang tak disangka ini memang akan banyak memberikan sebuah kesan tersendiri dan juga pesan tersendiri untuk sahabat kebahagiaan. Oke. Lalu ada energi apa lagi yang semesta hadirkan? Ternyata memang benar ya, ada sebuah koneksi. Di sini strength angkanya adalah 8 dan ini kita bertemu di kartu Egg of One. Egg of One juga angkanya 8 ya, sahabat kebahagiaan. Indikasinya memang kabar baik datang menjumpai kamu. Kalau Kevin ambil temanya ini, kabar baik yang akan datang menjumpai kamu, itu kayaknya udah biasa ya. Nanti kita bedah aja deh.
menggunakan kartu biar temanya bisa ketemu ya. Kevin melihat di sini memang akan ada sebuah pergerakan kabar yang tak disangka-sangka, tak diduga-duga. Dia memang selama ini memiliki kesan positif terhadap sahabat kebahagiaan. Seseorang yang hadir memberikan sebuah pencerahan, kenyamanan kepada sahabat kebahagiaan itu akan hadir dalam waktu dekat. Dan keberadaannya diri dia bisa disimbolkan sebagai angka 8. Angka 8 itu adalah angka yang tak terbatas atau simbol infinity. Angka 8 juga memiliki makna tentang hal-hal yang sifatnya adalah spiritual juga, koneksi juga, terhubung kembali. Dan angka 8 di sini juga memiliki makna bahwa keberadaannya dia akan semakin dekat kepada sahabat kebahagiaan dimulai di jam 8 pagi atau jam 8 malam. Karena kamu akan terhubung kepada orang ini. Dan Eight of Wands ini memiliki makna tentang informasi, komunikasi, sesuatu hal yang tiba-tiba hadir. Dia memang akan membawa sebuah perubahan-perubahan dalam perasaan dan juga emosional sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi? Oke, ada kartu Two of Wands, sahabat kebahagiaan. Fiksi ini masa lalu. Kalian bisa lihat ya simbolnya di kartu Two of Wands. Ini simbolnya orangnya menghadap ke kiri. Kiri adalah masa lalu, kanan adalah masa depan. Seseorang di masa lalu ini memang sedang merasakan energi kamu, atau mungkin juga seakan-akan ini adalah nostalgianya cinta, di mana dia akan memberikan sebuah kesan, dia akan memberikan sebuah warna, dia akan memberikan sebuah sambutan kepada sahabat kebahagiaan untuk bisa memulai sebuah silaturahmi, pertemanan, atau mungkin juga menyambung sebuah hubungan yang lalu. Masa-masa ini memang sering muncul kepada seseorang yang notabene adalah penikmat nostalgia. Kalau berkaitan dari siapakah dia adalah orang yang dulunya dia mungkin punya band, atau mungkin juga dia punya istilahnya adalah dia punya idola tentang band, dan sampai dengan saat ini bandnya itu masih dia senangi sih. Atau itu band-band era tahun 80-an, 70, 60, atau era-era klasik ya sahabat kebahagiaan. Dan Kevin melihat ya, karena orang ini memang mungkin terkoneksi dengan lagu itu, dan kemudian di dalam benaknya dia, kepikirannya itu adalah satu sosok. Dan sosok ini adalah sahabat kebahagiaan. Ya, karena sebuah lagu membuat diri dia hidup bernostalgia, merasakan energi mudanya di masa lalu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Seven of Cups. Ya, dia adalah tipe orang yang memiliki sisi kreativitas, imajinasi yang cukup baik ya sahabat kebahagiaan. Dia adalah tipe orang yang punya segudang fantasi. Fantasinya dalam hal positif. Imajinasi, fantasi. Dia punya segudang cerita. Ya mungkin salah satu di bagian ceritanya dia ada sahabat kebahagiaan di mana kamu dulu itu adalah orang yang ditaksirnya. Dan kamu adalah orang yang pertama dia taksir. Namun orang ini mungkin dulu terlalu banyak janji, terlalu banyak angan-angan yang kosong, yang membuat sahabat kebahagiaan kayak ngerasa dia tak nyata bagi kamu. Dan kemungkinan orang ini akan datang dalam waktu dekat. Dia akan datang kepada kamu antara jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Dan Kevin melihat pergerakannya di sini memang pelan tapi pasti, namun memberikan sebuah kesan. Apakah kamu mau menerima orang ini atau tidak tergantung dari sahabat kebahagiaan. Tapi niat dari orang ini cukup baik. Dia tidak membawa hal-hal yang sifatnya adalah memaksa untuk ngejalin sebuah hubungan atau CLBK atau apa, tidak. Karena niat baiknya dia itu akan datang memberikan sebuah kabar-kabar yang cukup positif. Dan beberapa hal yang berkaitan dari perjalanan hidupnya, dia itu mengenang sebuah cerita yang mungkin ini hanya kamu dan dia yang tahu saja cerita-cerita tersebut. Dan ceritanya memang cukup unik dan cukup privasi ya. Mungkin ada di bangku sekolah kamu sama dia. Nostalgia cinta membuat seseorang akan merasa hidup kembali. Ketika nostalgia itu bisa diisi oleh momen-momen yang bisa saling menerima satu sama lain. Jika sahabat kebahagiaan menerima keberadaan orang ini, maka ada sebuah semangat dalam jiwa mudanya. Dan ini justru akan memperpanjang umurnya. Kalau orang bisa semangat merasakan kejayaan di masa muda, timbullah rasa percaya diri, dan ini justru akan memperpanjang umur seseorang ya. Tapi yang namanya masa lalu ya memang masa lalu. Kita hidup
yang terpenting adalah masa saat ini dan bagaimana menciptakan masa depan. Tapi ketika hal ini bisa memberikan sebuah doping semangat di dalam hidup, tidak masalah selagi ada sebuah rasa percaya diri itu muncul. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Eight of Wands. Benar kan? Dia akan datang kepada kamu, utuk, datang kepada suatu kebahagiaan, memberikan kesan yang positif. Ya, mungkin pertemuan kamu bersama diri dia pertemuan yang tak disengaja. Tiba-tiba muncul di Facebook, Instagram. Tapi kayaknya Instagram jarang deh. Ini lebih ke hubungan-hubungan yang klasik sih, Facebook atau juga Twitter. Tapi yang jelas orang ini memang datang kepada suatu kebahagiaan dengan versi yang berbeda. Lalu kesan pertamanya adalah dari suatu kebahagiaan melihat dia, kok ini orang kayaknya awet muda banget sih. Atau justru sebaliknya, kamu kok awet muda banget ya? Dan disitulah terjadi sebuah percakapan dan juga sebuah komunikasi. Entah ada angin segar apa yang membuat dia ini mencoba untuk terkoneksi kepada sahabat kebahagiaan. Hadirnya cinta masa muda yang mungkin akan bersemi kembali. Oke, Kevin dapat judul. Judulnya ini adalah hadirnya cinta masa muda yang bersemi kembali. Ternyata dia adalah perjalanan-perjalanan kamu di masa muda. Kayaknya dulu Kevin pernah membahas tentang energi ini. Dan ternyata energi ini tuh muncul lagi. Dan bagaimana alurnya kita akan cek lagi. Kevin pakai kartu yang kuning-kuning aja deh. Kita akan cek bersama-sama untuk energi yang selanjutnya. Hadirnya cinta masa muda yang bersemi kembali. Masuk di dalam sebuah hubungan dan koneksi dengan sahabat kebahagiaan. Apa niatnya kepada kamu? Apa tekadnya kepada kamu? Dan seperti apa energinya dia kepada sahabat kebahagiaan? Kita akan cek bersama-sama. Bagaimana untuk energi yang selanjutnya dari orang ini? Oke, sahabat kebahagiaan, dia punya niat baik sih, nggak ada niat-niat terselubung atau niat-niat jahat. Kartunya di sini adalah 6 pentacle, di mana 6 pentacle itu memiliki makna tentang waktunya untuk berbagi. Waktunya untuk berbagi di sini mungkin dia bisa berbagi pengalaman atau mungkin juga berbagi pentacle atau uang. Karena pentacle itu simbol dari kerejekian ya, simbol dari uang, di mana dia ini ada kesan positif ya. Lagi banyak rezeki. Puji Tuhan, alhamdulillah saat kebahagiaan kamu mungkin akan mendapatkan hadiah, gift, pemberian dari dia. Dan sosok orang ini memang nantinya akan mencoba untuk membuat sahabat kebahagiaan itu kembali ke dimensi masa lalu. Dimensi masa lalu itu tentang nostalgia kamu. Usia 17 lah, usia 17 tahunan kamu sama dia, belasan tahunan kamu sama dia. Dan memang kenapa dia bisa merasakan semacam ini ketika dia berada di kondisi lagi santai, lagi hening, ketika dia lagi berbagi kepada saudara, tiba-tiba ingat kamu. Entah dia ini terhubung dengan saudaranya sahabat kebahagiaan atau kerabat kamu, lalu langsung terkoneksi sama sahabat kebahagiaan. Oh iya ya, si A ini kan saudaranya kamu. Lalu kemudian dia mencoba untuk terhubung lagi kepada sahabat kebahagiaan. Ya mungkin saat ini usia kamu sama dia memang sudah berumur. Mungkin di antara sahabat kebahagiaan bahkan ada yang sudah punya cucu, atau mungkin juga udah punya anak, anaknya udah gede-gede. Tapi kalau yang single-single gimana sahabat kebahagiaan kalau usianya masih muda? Ini bisa mengindikasi bahwa ini adalah cinta bangku SMA. Cinta bangku SMA. Cukup unik sih sahabat kebahagiaan, cinta bangku SMA atau cinta bangku SMP, dimana ketika memulai sebuah cinta monyet atau cinta yang mungkin cukup malu-malu ya, cukup klasik di situ. Itu kesannya justru lebih indah ketimbang anak zaman now, anak zaman sekarang ketika pacaran.
Anak zaman sekarang pacaran aja, lihat berita, astaga, sampai ngelus dada. Anak SMP bisa booking hotel, digerebek, aduh. Mudah-mudahan kita dihindari dari hal-hal semacam itu ya, sahabat kebahagiaan, terutama untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita mungkin ya, untuk sahabat kebahagiaan. Tapi yang jelas di sini kamu sama dia tuh punya kisah klasik sih. Punya kisah klasik. Dan tentunya dia datang kepada kamu memiliki niatan yang baik. Apakah ada niat terselubung? Kevin lihat ini kartu pertama mengindikasi niatnya baik sih, nggak ada niat-niatan jahat, memanfaatkan, memanipulasi atau apa, tidak. Karena elemen tanah ini cenderung ke sifatnya adalah tanah, atau sifatnya adalah action, atau sifatnya adalah nyata. Kartunya pentacle, pentacle itu elemennya tanah. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tuh kan bener masa lalu. Knight of Swords, simbolnya ini kudanya itu menghadap ke kiri. Kartu tarot itu ada maknanya loh, sahabat kebahagiaan. Kenapa sosoknya menghadap kiri, menghadap kanan, menghadap depan, menghadap ke atas. Ini mengindikasi tentang siklus. Di sini dia menghadap ke kiri, orang yang bijaksana, menghadap ke kiri dan memberikan sesuatu. Mengindikasi bahwa ini adalah orang masa lalu kamu di bangku sekolah kamu. Dan di sini Knight of Swords adalah dia dulu pernah ngejar kamu, dia dulu pernah naksir kamu, ada perasaan ke kamu. Namun mungkin karena energinya dia terlalu muda ya, tahu sendiri kan sahabat kebahagiaan, kalau orang jiwanya terlalu muda itu mudah sekali mengambil sebuah keputusan, namun keputusannya itu salah karena tergesa-gesa. Nah, mungkin kisah kamu sama diri dia tuh pernah berhenti karena itu, karena keputusan yang salah. Namun ketika dia ngerasa ada sebuah kesan tersendiri dalam nostalgia cinta ini, membuat diri dia akan datang kepada sahabat kebahagiaan dengan komunikasi yang jauh lebih stabil. Oke, untuk energi yang selanjutnya, ada kartu The Star. Sahabat kebahagiaan, dia memang berharap banyak ya. Mudah-mudahan aku dipertemukan di sebuah waktu dengan kamu, karena orang ini ternyata nyariin kamu. Dia sempat nyariin kamu beberapa tahun, dan mungkin ada yang belasan tahun, mungkin ada yang berusaha untuk nyariin kamu atau apa, tapi nggak pernah ketemu-temu. Tapi setelah ketemu dengan sahabat kebahagiaan, ada sebuah informasi di situ, dia akan memanfaatkan informasi itu untuk terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Dan paling banyak itu ada di Facebook, ada di rekan ke rekan, atau saudara kamu ke saudaranya dia atau apapun. Dan ketika itu ada sebuah informasi yang dia dapatkan, dia dapat kontaknya kamu atau apa, dia mencoba berharap bahwa kita bisa terkoneksi lagi dalam versi yang berbeda. Jangan menganggap ini adalah CLBK dulu, sahabat kebahagiaan, karena niatnya dia tuh nggak ada niat yang kayak manfaatin kamu atau apa, enggak sih. Ini seperti mencari teman lama atau sahabat lama. Dan Kevin melihat energinya dia seperti itu, merindukan sahabat lama atau teman lama. Jika dia bukan pacar kamu di masa lalu, mungkin ini dia adalah sahabat kamu, teman dekat kamu, teman lama kamu yang gak tahu kabarnya gimana, tiba-tiba datang. Namun ada kesan yang positif di sini. Ketika kamu usianya belasan tahun. Oke, karena di dalam kartu tarot The Star itu, di dalam usia, di kartu The Star itu usia belasan. Usia masih ABG. Oke. Selanjutnya ada kartu 9 pedang. Sahabat kebahagiaan, satu persatu mungkin pertemanan kamu hilang ya. Dia juga ngerasain hal yang sama. Satu persatu pertemanannya dia hilang, atau koneksinya dia dengan teman-teman di masa lalu itu hilang. Sehingga dia seperti merasa, ya kenapa ya hidup itu cepet dewasa, cepet bisa beradaptasi di sini dengan keturunan dan lain sebagainya. Kapan ya bisa mengulangi masa-masa itu? Dia memang merasakan hal semacam itu. Dan di dalam perasaannya dia tiba-tiba merasa perasaannya itu gak nyaman, mimpi buruk, dan memimpikan kamu. Dalam kondisi semacam ini, dia mencoba untuk mencari tahu tentang keberadaan sahabat kebahagiaan. Orang ini sempat lupa tentang mungkin nama panjang kamu, mungkin hal-hal yang berkaitan dari identitas kamu. Mungkin kamu sahabat kebahagiaan udah pindah tempat, pindah kota, kamu ikut pasangan kamu, atau kamu mungkin bekerja di tempat yang lain. Dia sempat mencari keberadaan dari sahabat kebahagiaan tapi tidak menemukan. Nah, ketika perasaan cemas ini datang, khawatir, dia mencoba untuk menarik diri, untuk tidak berharap sama kamu.
Tapi setelah waktu berjalan, akhirnya dia tahu bahwa yang dia rasakan ini sebenarnya menanti sebuah komunikasi dan pertemanan dengan kamu. Ini adalah energinya dia. Lalu untuk energinya selanjutnya ada kartu Hermit. Sahabat kebahagiaan, kamu dulu sama dia tuh bestian banget. Kamu sama dia tuh kenal banget. Kamu kenal karakternya dia kenal karakter kamu. Dan mungkin ini bisa masuk ke kategori kamu dulu itu adalah cinta pertamanya. Orang ini dulu tuh pendiam, sahabat kebahagiaan. Dia pendiam, dia itu tidak terlalu menonjol lah di lingkungan bangku sekolah ya. Tidak terlalu menonjol atau apa, biasa-biasa aja dan terkesan lebih religius. Tapi seiring waktu berjalan, orang ini mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pencerahan di dalam kehidupannya dia. Dan kalau misalkan ada yang bercerita di sini, statusnya sebagian di antara mereka, ini nggak 100% ya bacanya ya. Ada yang statusnya di sini udah menduda atau janda. Karena The Hermit itu simbol dari kesepian, simbol dari seseorang yang hidupnya itu sendiri, tidak ada pasangan. Ini mungkin 30% ya, 30% statusnya dia adalah duda atau janda. Tapi selain itu, beberapa di antara dia memang tipikal orang yang senang bernostalgia ya, sahabat kebahagiaan. Sehingga sahabat kebahagiaan ini adalah bagian penting dalam kehidupannya dan kamu adalah catatan terpenting dalam perjalanan hidupnya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Magician. The Magician di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang komunikasi, penghubung, atau sebuah pesan. Dan The Magician ini identik dengan host keempat ya. Host keempat kalau nggak salah, host keempat, di mana host keempat di dalam astrologi itu tentang persahabatan. Host ketiga, bukan keempat. Ketiga itu tentang persahabatan. Dan Kevin melihat di sini persahabatan yang hadir di dalam hubungan kamu sama dia itu kesannya banyak ya, kesannya banyak. Dulu dia mungkin sempat bantuin kamu di mata pelajaran. Orangnya memang pendiam tapi pintar. Dan dia nggak pelit. Sahabat kebahagiaan juga mungkin masih mengingat di mana dia itu dulu itu sering curi-curi pandang ke kamu, malu-malu sama kamu. Dan energinya di sini memang akan ada sesuatu hal yang baik. Kamu sama dia bisa terkoneksi sebagai pertemanan. Tidak ada maksud lain bagi diri dia untuk berharap banyak dalam sebuah ikatan cinta. Karena deretannya di sini tidak menemukan kartu cup. Justru kartu cupnya di atas, di kisah masa lalu. Dan dia membawa sebuah niatan yang positif kepada sahabat kebahagiaan. Apa salahnya menerima sebuah teman dulu, teman zaman dulu, teman lama, atau mungkin juga kisah percintaan lama kalian sama dia. Kalau mau bersilaturahmi, mau berteman, ya monggo-monggo aja. Tapi ini tergantung sama sahabat kebahagiaan ya, karena Kevin nggak akan ngambil keputusan apapun. Tergantung kalian semua, bagaimana menyikapinya. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan kartunya adalah Queen of Wands. Dia punya tekad sih dan niatan yang baik. Dan dia juga tidak bermasalah sih kalau misalkan kamu sama dia itu mau seperti apa. Karena orang ini nggak akan pernah keberatan. Selain itu orang ini juga penuh dengan misteri dan juga teka-teki. Kenapa kita bisa bertemu kembali ya? Tapi kalau misalkan sahabat kebahagiaan menyadari bahwa hubungan ini memang ditakdirkan untuk bertemu, tapi mungkin tidak ditakdirkan untuk bersama. Kita hidup menemui banyak orang. Ada bermiliar-miliar orang penduduk bumi. Jika kamu bertemu dengan diri dia, dengan kisah semacam ini adalah bagian lukisan takdir kamu sama dia. Ketika kamu kayak ngerasa gak keberatan, nikmatin aja, gak usah baper atau apa,
Hubungan kamu sama diri dia tentunya bisa saling menyemangati satu sama lain. Menjadi seorang sahabat, menjadi seorang teman, itu jauh lebih awet ketimbang menjadi seorang pacar. Pacar putus, habis itu bye, dia adalah sebatas mantan. Tapi kalau menjadi seorang teman, entah dia mau seperti apa, kita masih memakluminya. Dan energinya di sini dia masih punya tekad yang baik kepada sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 7 tongkat. Ya, semesta berkata bahwa hubungan ini memang layak untuk dipertahankan jika memang kalian sudah menyadari cinta memang tak harus memiliki. Maka kekuatan kamu sama diri dia bisa menjadi bagian dari nostalgia dari kisah cinta masa lalu. Menikmati nostalgia cinta masa lalu, jika kita bisa menyikapi dengan bijaksana, pasti kita akan merasakan diri ini sangat berarti. Dan Kevin melihat orang ini memang selama ini mencari kamu, mencari keberadaan sahabat kebahagiaan. Dua kartu Queen di sini muncul sahabat kebahagiaan, kartu yang paling bawah ya. Ini ada kartu Queen of Wands, di sini ada kartu Queen of Pentacle, mengindikasi bahwa orang ini memang sudah berubah menjadi lebih dewasa lagi, lebih bisa mengontrol emosionalnya dia, sehingga dia bukan menjadi orang yang cuma omong doang. Omong-omong doang enggak. Ini orangnya lebih terkesan kalem sih sahabat kebahagiaan. Ya balik lagi ya, ketika kamu pertama kali kenal diri dia tuh dulu memang orangnya kalem sih. Tapi kalau misalkan ngejalin sebuah hubungan kayaknya nggak cocok sih. Mungkin banyak sekali perbedaan. Mungkin zodiak kamu sama zodiaknya dia elemennya nggak cocok ya. Tapi Kevin lihat ada sebuah penantian di dalam diri dia bahwa aku pengen terhubung sama kamu meskipun hanya sebatas teman atau sahabat. Oke, untuk energi yang selanjutnya, itu kan benar kan? Ini adalah kisah masa lalu, kartunya adalah 6 cup. Untuk sahabat kebahagiaan yang belajar kartu tarot, 6 cup ini memiliki makna CLBK, cinta lama berseri kembali, atau kisah masa muda, atau nostalgia, atau sesuatu hal yang berkaitan dengan masa lalu, termasuk pertemanan. Simbolnya di sini ada 2 anak kecil yang berbagi karangan bunga. Mengindikasi bahwa dia akan berbagi pengalaman, dia akan berbagi hal-hal yang indah dan menyenangkan kepada sahabat kebahagiaan. Kamu sama dia tuh bisa mengulangin masa bocil kamu, masa muda lagi. Kalau kita ketemu dengan teman masa muda, kita tuh seakan-akan kayaknya baru kemarin deh aku lulus SMA, kayaknya baru kemarin deh aku lulus SMP. Tapi pas nengok ke belakang, oh ya aku udah punya anak, aku udah punya cucu. Seakan-akan waktu itu cepat berjalan. Dan di sini Kevin melihat ya sahabat kebahagiaan, tema yang Kevin baca di sini ada kaitannya dengan hadirnya kisah cinta masa muda yang bersemi kembali. Meskipun cinta itu maknanya banyak, namun cinta di dalam sebuah persahabatan atau pertemanan jika disikapi dengan bijak, maka hal itu bisa menjadikan sebuah kebaikan. Dan kartu Six of Cup ini simbolnya seseorang yang berbagi bunga. Bunga itu kan simbol dari hal yang indah, hal yang menyenangkan. Bisa mengindikasi bahwa kamu sama dia akan ada sebuah kisah sih. Ada sesuatu hal yang bersemi. Oke, selanjutnya ada kartu 7 pentacle. 7 pentacle di dalam kartu tarot ini adalah masa tunggu. Kalian bisa lihat ya simbolnya, ada sosok orang, dia sedang menunggu sesuatu di sini. Apa yang dia tunggu? Hasil panennya. Ini adalah seorang petani. Dia sedang menunggu hasil panen di sini, buah-buahannya mau matang. Indikasinya adalah orang ini memang menantikan kehadiran sahabat kebahagiaan, kapan kita bisa dipertemukan. Dan angka 7 memiliki makna tentang keberuntungan. Kamu ditakdirkan untuk bertemu karena dia beruntung ketemu kamu. Bukan kamu yang beruntung ketemu dia, tapi dia yang beruntung ketemu kamu. Karena apa? Orang ini selalu menantikan hadirnya sahabat kebahagiaan. Dan kamu adalah simbol keberuntungan untuk diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah Three of Pentacle. Three of Pentacle di dalam kartu tarot memiliki makna tentang pelajar, studi, pelajar, masa lalu juga. Jadi pembacaan Kevin di sini urut ya, karena Kevin buka kartu tarot itu nggak dibuka semua, buka satu persatu. Dan ini adalah Three of Pentacle, simbol dari masa muda. Kesannya positif sih, kesannya positif. Dia tidak membawa hal-hal yang negatif, tapi semuanya tergantung dari kamu. Kalau energi datang yang positif,
kamu menyikapinya ngereok sendiri, nggak bisa nyikapinya, itu bisa menjadi sebuah permasalahan. Atau sebaliknya diri dia, kamu niatnya baik atau apa, tapi dia kalau tidak bisa mengontrol itu semua, jatuhnya nanti jadi negatif. Kalau ada energi positif, kita terima dengan positif. Kalau ada energi negatif, kita bentengi dengan energi positif, agar kita tidak ke-distract dengan energi negatif. Oke, ini adalah energinya Seventeen ya, masa-masa muda kalian, usia 17-an atau mungkin juga belasan tahun. Tapi biar unik, judulnya Kevin kasih judul ini aja ya. Dan terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang hadir untuk pembacaan kita kali ini? Kita cek aja menggunakan esoteric tarot ya. Yang pertama di sini ada kartu Strength, ini miliknya Leo. Ada kartu Egg of One, ini miliknya Sagittarius. Aries hadir di kartu Two of One. Ada kartu Seven of Cup, masuk energinya Scorpio. Egg of Cup, Seven Scorpio. Egg of Cup ini masuk ke energinya Pisces. Oke, sambil Kevin mengingat lagi. Lalu selanjutnya ada kartu 6 Pentacle yang gak pernah ketinggalan zodiaknya. Taurus ya, Taurus itu gak akan pernah kehilangan jejak di pembacanya Kevin. Nggak tahu Kevin disuruh membacain Taurus terus nih. Menyusul ada kartu Knight of One, Knight of Sword, ini masuk ke energinya Gemini. The Star miliknya Aquarius. Lalu Gemini hadir kembali di kartu 9 pedang. Hermit miliknya Virgo. The Magician ini miliknya Gemini. Ya, Gemini tentang persahabatan, Gemini tentang sesuatu hal yang menyenangkan, akan membawakan sebuah suasana yang lebih bermanfaat lagi ya. Dan paling banyak bernostalgia di sini adalah dia yang berzodiak Gemini atau kamu yang berzodiak Gemini. Selanjutnya kita bertemu di energinya Aries di kartu Queen of One. Lalu kita bertemu di kartu 7 tongkat, masuk ke energinya Leo. Ada kartu Queen of Pentacle. Queen of Pentacle ini adalah elemen tanah, terkuatnya adalah Capricorn. Lalu di sini ada Scorpio di kartu 6 cup. Selanjutnya ada kartu 7 Pentacle. 7 Pentacle ini juga masih sama, zodiaknya adalah elemen tanah, terkuatnya adalah Taurus. Three of Pentacle. Three of Pentacle ini elemen tanah juga, terkuatnya adalah Capricorn. Beberapa zodiak ini yang memiliki sebuah kesan positif kepada sahabat kebahagiaan. Kalau zodiaknya nggak muncul, tidak usah khawatir jika alur ceritanya ini adalah resonate dengan sahabat kebahagiaan. Kamu bisa menyikapi dengan hal yang positif saja. Untuk inisial nama, oke. Inisial nama ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia ya. Inisial yang pertama ada huruf Z untuk Zero, ada huruf O. Untuk Oscar ada huruf E. Untuk Eropa ada huruf Y. Untuk Yellow ada huruf W. Untuk Woman ada huruf N. Ada huruf G. Ada huruf P. Ada huruf B. Ada huruf M. Ada huruf A. Ada huruf H, ada huruf S, ada huruf D, ada huruf V, ada huruf F, dan yang terakhir di sini ada huruf Q. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja sahabat kebahagiaan untuk pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih banyak buat sahabat kebahagiaan yang gak pernah skip iklannya. Kalian luar biasa. Kalian selama ini mensupport Kevin untuk bisa mengembangkan channel YouTube ini. Dan buat sahabat kebahagiaan yang pengen personal reading, tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di kolom deskripsi ya. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai mas yo.